Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat petani porang dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, semoga hari ini panjenengan hari Jumat berkah barokah tanggal 17 Juni 2022 selalu diberikan kesehatan, keimanan, keberkahan, keselamatan dan kesuksesan. Selalu sukses, tetap semangat dalam bertani porang. Karena kami menghimbau bahwa petani itu adalah bebas, petani orang merdeka, petani adalah panggilan hati, petani itu hobi, dan petani tidak ada yang memaksa. Artinya kita selalu berusaha untuk menggapai ridho Allah dengan mencari rezeki yang berkah dan barokah. Ingat bahwa petani itu orang yang bekerja dengan keringat, artinya kata Rasulullah, orang yang masuk surga pertama kali itu yang tangannya kasar-kasar seperti ini, yaitu alias petani. Jadi petani kita mengejar, berusaha semangat untuk mencari rezeki yang halal dengan berkah dan barokah. Amin, Allahumma amin. Ini saya mengimbau, memang situasi saat ini lagi lesulur, tapi kita sebagai petani tetap harus semangat, selalu ceria, selalu bertekad untuk bertani. Karena apa? Kalau nanti kita tidak bertani, nanti akan banyak generasi-generasi kita yang akan gengsi, akan tidak ada meneruskan jadi petani. Siapa yang nanti akan mencukupi kebutuhan makanan, bahan makanan pokok? Karena petani itu sebetulnya kalau di negara maju sangat mulia. Karena petani itu adalah satu-satunya orang yang mencetak untuk dimakan orang banyak, mencetak produk makanan. Dan utamanya saat ini yaitu selain beras, palawija, padi jagung, kita juga porang. Jadi di sini saya mengatakan memang situasi belum sesuai harapan harga saat ini, baik umbi maupun katak. Tapi kita tetap yakin dan semangat, suatu saat pasti akan baik kembali. Karena memang di tahun 2022 karena booming, karena ada beberapa hal yang banyak yang mengatur masalah ekspor, yaitu tentang GKCC dan lain sebagainya. Belum ada lagi registrasi lahan, registrasi pabrik, rumah kemas yang banyak terkendala aturan dan lain sebagainya. Ini sehingga belum selesai, karena tujuan pemerintah adalah baik untuk membantu supaya sejahtera, namun yang terjadi malah sebaliknya. Tapi saya yakin, Anda berharap sekali, maksud tujuan itu baik dan kita dukung selalu upaya-upaya supaya nanti keran ekspor kembali terbuka, utamanya ke negara-negara tujuan ekspor yaitu Cina, Jepang, Korea. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami di Keluarga Ikmut. Terima kasih. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Wah, ini ceritanya bukan nyuting mobil ya teman-teman, tapi ini orang di samping mobil. Ini juaranya kita. Alhamdulillah. Selalu dalam keadaan sehat, berkah barokah. Amin, amin. Oke, jadi ini keberkahan kami keluarga Ikmut di pagi hari ini dapat kunjungan dari beliau, Pak Joko. Beliau ke tempat kami silaturahmi, sekaligus temanya apa ini Pak Joko kita? Ini menampung hasil petani porang dari bibit katak super untuk demplot kita. Siap. Ini Jumat berkah barokah. Amin, amin, amin. 17 Juni. Jadi ini ya teman-teman, apa namanya, kita di tahun 2022 ini tetap kita harus semangat untuk melakukan proses budidaya tanaman porang aneh seperti ini yang sudah kita siapkan. Monggo Mas Dani, ini bisa diambil nggih. Jadi ini tetap kita siapkan untuk di tahun 2022 ini untuk pengembangan proyek penanaman porang-porang untuk di areal-areal demplot penanaman porang. Jadi seperti ini kita lakukan penampungan terus. Iya, mantap. Walaupun murah, nggih Pak. saatnya katanya kondisi justru ini kesempatan untuk memperluas lahan. Lah, betul sekali Pak Joko. Nggih. Jadi kalau kita nunggu harga mahal lah baru tanam, ndak malah ya Pak Joko, berat modalnya Pak Joko. Iya, malah berat. Ini justru kesempatan. Justru kesempatan nggih. Orang yang punya celah, petani itu kan panggilan hati. Nggih, leres. Dan petani itu bukan pemaksaan. Nggih, petani adalah orang mandiri yang bebas untuk menentukan sikap. Leres. Enggak, saya perintah kita yang gaji ya ini. Jadi suatu saat pasti harga akan baik. Saya percaya itu Pak. Betul, nggih. Jadi justru ini adalah timing yang tepat ya Pak Joko. Kita untuk melakukan proses penanaman. Pemula dan sebagainya sangat tepat. Karena ibaratnya kalau sekarang ini katak itu hanya harga berapa Pak Joko? Trennya itu rata-rata antara 20 sampai 30 sampai 40. Nanti akan bergerak
bisa naik. Oke, Semoga oke. bisa seperti yang tahun kemarin. Laras, Bisa sampai 100 sampai 200. Amin, amin. Supaya petani tetap sejahtera. Amin, nggih. Ini sementara memang agak drop ini. Nggih, nggih. Jadi memang karena mungkin ada hikmahnya juga Pak Joko. Ada Ya. hikmah positifnya, artinya ketika tren harga porang agak turun seperti saat ini, bibitnya juga turun. Ini kan kesempatan untuk petani. Betul. Gitu. Sangat tepat. Nggih. Dan kita harus ada seperti kata Mas Budi tadi. Ada tanaman pendamping. Kalau di Blora, Nggih. nggak usah ngoyo-ngoyo tanaman kacang sancaici karena DPR-nya beda. Kalau sancaici 500 dari permukaan laut. Nah, kalau kita hanya 165, leres Mas Budi, jagung solusinya. Kalau jagung juga harga 4.000 sampai 5.000. Alhamdulillah. Nah, Nggih, Pak Joko. Jadi kalau ini kita compare dengan harga tahun lalu ya Pak Joko. Ya. Kita sempat sampai bibit itu tembus di 250, 300, 400. Bahkan sampai 400, Nggih, 460 sampai 500. Artinya dengan seandainya kita beli kata 100 kilo aja butuh modal kalau 400.000 40 juta. 40 juta. Nah, Teman sekarang saya beli 2 kintal itu Nggih, 80 juta. Nah, saat ini kalau beli 2 kuintal cukup Cukup sekitar 4 juta. 1 kintal berarti kalau tanah 20 lah, 24 juta, atau 30 lah. nggih. Ada buat rata-rata 50 lah. 50, Kita 50. nggih. Yang spekan, yang seperti ini 50 Sudah taruhlah, bagus, yang nggih. seperti ini 50 Oke, ribu. nggih, pilihan, nggih. Kalau 50 ribu dikalikan 1 kintal 5 juta, cukup Nggih. uang 10 juta. Nggih, nggih, Itu nggih. sudah dapat 2 kuintal. itu sama mahal-mahalnya Ya, istilahnya, sama nggih. halnya karena saat ini kita nggih. ngambilnya yang spekan, Oh, nggih, lepas nggih. bersih, lepas kotor Kotor, dan lain nggih. sebagainya, tidak ini. Jadi kata-kata yang khusus super. Oh, Kita saat ini kesempatan untuk milih kata yang seperti ini, Mas. Lurus nggih. Bisa mendekati 1 kilo, 1 Nggih, kilo, nggih. 8 on. Siap. Oke, jadi artinya kalau di compare dengan tahun-tahun lalu kita butuh bibit menanam 2 kintal itu 80 juta, bahkan mungkin bisa lebih kalau ketemu dengan pengepul yang sudah terakhir ya Pak Iya, Joko nggih. terakhir. Kalau di petani mungkin beda. Ini tahun ini cukup dengan modal 4 sampai 5 juta, 6 juta mungkin termahalnya sampai 8 10 juta untuk 10 yang juta paling yang jos milik. gitu nggih, yang Iya. paling jos. Artinya di situ menunjukkan bahwa ini adalah waktu-waktu yang sangat tepat bagi petani pemula atau bahkan mungkin yang mungkin minim modal Pak Ya, Joko minim nggih. modal, Minim betul. modal petani Ini kesempatan saatnya. petani pemula. Nggih. Karena zaman dulu kan petani banyak yang ingin nanam, tapi terbenturnya di modal. Mahal, iya, harga mahal, bibit. Nggih. Nah, ini sekarang yang paling besar. Nggih. Yang kira-kira seperti ini 50 ribu lah, taruh 10 juta. Nggih. Itu 2 kintal. Itu Alhamdulillah. udah dapat kira-kira untuk seperempat hektar. Terus amblang-amblang Pak Joko. Wah, udah luar biasa. Dulu Oke. petani untuk mengembangkan 1 hektar butuh modal kira-kira ratusan juta. Laras, nggih. Sekarang cuma puluhan Cukup bulan juta. juta saja sudah bisa jalan. Nggih. Ini kesempatan. Nggih, nggih pun lah ini mudah-mudahan kesempatan ini yang masih bisa kita ambil di musim tahun ini untuk teman-teman yang belum mempersiapkan bibit atau mungkin bagi petani pemula, petani yang sudah semangat tapi dulu modalnya kurang dan sekarang ini waktunya yang tepat. Timingnya. Iya. Dan karena apa? Saya yakin walaupun harga sebetulnya porang itu kan komoditas mahkota ya. Nggih, nggih. Barang kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok sebetulnya. Terus. Karena makanan alternatif itu selain tadi jagung, gandum, ini orang ini jelas India sudah mengeluarkan pelarangan ekspor gandumnya ke luar negeri. Oh, ngerti. Rusia perang dengan ini, Nggih, dengan nggih. Ukraina, nggih. Ukraina. Nggih. Itu juga akan mempengaruhi suplai makanan di seluruh dunia. Nggih, Bahan nggih. alternatifnya ya porang ini. Amin, amin, Karena nggih. ini coba lihat di Shopee di mana saja, tepung porang harganya mahal, Nggih, beras nggih. porang mahal, dan porang bisa digunakan untuk mie, beras, tahu, telur, bakso, Nggih. dan sebagainya. Ini alternatif, Siap. makanan alternatif. Nggih, nggih, nggih. Ya. Nggih pun, mudah-mudahan nanti petani lebih semangat lagi. Yang sudah bertanam tidak perlu gelong ya Pak Joko. Nggak perlu, tetap semangat karena apa Nyun Sewu. Nggih. Yang gelo itu kira-kira harganya memang belum sesuai ekspektasi. Nggih, leres. Dengan peran pemerintah ini supaya mengatur supaya petani sebetulnya ingin sejahtera, Nggih, supaya leres, jelas. leres. Jadi saya harap nanti petani jangan putus asa, Nggih. tetap semangat karena petani itu panggilan hati, panggilan Leres. jiwa. Kalau Nggih. tidak ada petani siapa yang memberi makan? Coba. Betul, betul. Ini kedua mengajari anak-anak muda supaya tidak gengsi. Nggih. Kalau di Amerika sana, di Thailand, petani orang dihormati, sangat dihormati karena apa? Dia pekerjaan kuliah. Nggih, nggih. Dia mempunyai tugas membuat makanan menyajikan kepada teman-teman. Nggih, nggih. Petani sedulur, Betul. pengusaha yang makan, Nggih. dari guru yang makan, semuanya Makan, makan. butuh makan Bahkan ya, Pak Jaka. pegawai pun makan ini. Butuh makan. Nah, kita harus
merasa bangga bahwa petani itu panggilan jiwa. Itu beramal, beribadah. Betul. Apalagi ini termasuk kategori jenis komoditi yang menjadi bahan pokok. Bahan pokok. Nggak mungkin orang nggak makan kan? Taruhlah saat ini kita harganya turun, tapi kita tetap semangat. Saya tidak memaksa, tidak mengajak. Ini karena semua tergantung dari keinginan sendiri. Tapi perlu diingat, ini akan kalau kembali suatu saat harga seperti kemarin, siapa yang untung? Coba. Betul sekali. Satu hal. Kalau sekarang murah, oke. Dan siapa hukum dagang. Dimanapun suplai barang melimpah atau panen raya, harga pasti akan turun. Nggak padi, nggak jagung. Tapi kalau nanti suatu saat barang mulai berkurang, situasi musim panas, ini kan dipengaruhi cuaca juga, ini hujan terus. Nah ini kan harga turun. Tapi kalau nanti suatu saat harganya naik, siapa yang senang dan siapa yang merasa akan ketinggalan. Jadi tetap semangat. Semangat. Siapa yang menanam pasti akan mengunduh ya Pak. Iya betul. Kita menanam udah mengunduh suatu saat harganya. Mungkin sekarang saatnya puasa Pak, tapi kan ada saatnya nanti akan lebaran. Akan lebaran. Betul sekali. Siap. Oke. Nggih Pun. Terima kasih Pak Joko nggih ini atas wejangannya, motivasinya, dan mudah-mudahan nanti ke depan petani tetap semangat dan tetap semakin gregetnya ini semakin ngoten Pak Joko nggih. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mendapatkan hasil lebih maksimal lagi. Terus kemudian jangan pernah putus asa. Ingat di depan masa depan yang menunggu kita semua untuk petani porang dan mungkin petani-petani yang lain juga. Terima kasih atas semuanya Pak Joko atas kunjungannya. Terima kasih sudah senantiasa setia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.